warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa baik ya. Perkenalkan, saya India Bella, perwakilan dari kelompok 2 kewirausahaan. Saya akan menjelaskan tentang profil entrepreneur yang sukses dan faktor yang mendorong berwirausaha. Siapa sih dia? Dia adalah Hendy Setiono. Apa sih jenis usahanya? Hendy Setiono adalah pengusaha muda asal Surabaya yang dikenal berkat produk dagangnya kebab Turki Baba Raffi. Ia adalah pemilik sekaligus pendiri PT Baba Raffi Indonesia, bisnis waralaba kuliner dari Indonesia. Dari kapan dan sampai kapan sih ia berwirausaha? Bisnis pertamanya adalah kebab Turki Baba Raffi yang dirintis mulai dari tahun 2003 di Surabaya. Nama Baba Raffi ini terinspirasi dari nama depan anaknya, yaitu Raffi Darmawan, dan nama Baba yang berasal dari bahasa Arab yang artinya bapak. Dalam jangka waktu 3-4 tahun, Hendy Setiono berhasil mengembangkan sayap bisnisnya di mana-mana. Ia memulai usahanya ketika ia berada di bangku perkuliahan di umur 20 tahun, hanya dari sebuah gerobak yang bermodalkan 4 juta yang ia pinjam di adiknya sendiri. Hingga di penghujung 2006, Hendy Setiono sudah memiliki 100 outlet yang tersebar di 16 kota di Indonesia. Hingga kini, Hendy Setiono sudah memiliki 1.200 outlet di Indonesia, 28 outlet di Malaysia, 4 outlet di Filipina, dan segera hadir di Belanda. Kenapa sih Hendy Setiono memilih usaha kebab ini? Pada tahun 2003, ia mengunjungi ayahnya yang berada di Qatar. Di sana ia banyak menjumpai kedai kebab yang banyak diserbu oleh pelanggan. Nah, dia itu penasaran, akhirnya mencicipi, dan ternyata rasanya sangat enak, ungkapnya. Lalu dari kejadian itu dia langsung muncul ide-ide untuk membangun usaha kebab ini di tanah air. Selain dari alasan yang rasanya yang enak, banyak orang Indonesia yang keturunan Arab dan juga banyak orang Indonesia yang naik haji yang sudah mencicipi kebab di sana. Mungkin dari kebab Hendy ini mereka bisa bernostalgia ketika sedang berhaji. Lalu kemudian Hendy ini bereksperimen dan menyimpulkan bahwa kebab Turki inilah yang paling enak. Akhirnya dia menciptakan trademark Turki, yaitu kebab Turki Baba Raffi. Apa aja sih cerita kegagalan dari Hendy Setiono sampai sukses hingga saat ini? Jadi cerita kegagalan dari Hendy Setiono adalah ketika dia nekat meninggalkan bangku perkuliahan di semester 4 di jurusan informatika ITS, bahkan niat bekerjanya ini sempat dilarang oleh orang tuanya. Dan juga ketika ia memulai bisnis pertamanya, uang hasil penjualannya sempat dibawa kabur oleh karyawannya. Namun ia tetap semangat, pantang menyerah. Dia terus berusaha dengan istrinya, dan akhirnya dengan kerja kerasnya ini di penghujung tahun 2006 dia berhasil mengembangkan sayap bisnisnya di mana-mana. Berapa sih karyawan yang saat ini dimiliki oleh Hendy Setiono? Pada tahun 2005, kebab Turki Baba Raffi ini sudah memiliki 336 outlet yang tersebar di 50 kota di Indonesia dengan 700 karyawan. Dan kini, kebab Turki Baba Raffi sudah memiliki lebih dari 1.300 outlet di tanah air maupun di luar dengan mempekerjakan lebih dari 1.000 karyawan. Lalu berapa sih omset atau profit dalam per bulannya? Per bulannya itu mencapai 45 juta dan per tahunnya bisa mencapai 150 triliun. Terus bertahan dalam melakukan sesuatu sampai tercapainya tujuan. Karena kebanyakan orang tuh ketika akan sukses kan banyak datang cobaan-cobaan dan tantangan-tantangan. Ketika seseorang tersebut tidak memiliki komitmen, maka orang tersebut langsung akan tumbang. Kemudian yang kedua ada kemauan terus belajar. Di sini kita harus jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita miliki. Kita harus terus belajar mengupgrade diri kita menjadi yang lebih baik lagi terus-menerus. Karena ketika
ketika kita tidak memiliki kemauan untuk terus belajar, orang-orang di luar sana banyak yang mengupgrade dirinya dan kita akan tertinggal jauh dari persaingan yang sengit. Kemudian yang ketiga itu ada komunikasi. Nah, komunikasi di sini itu sangat penting karena ketika kita menjadi entrepreneur, tentunya kita banyak melakukan komunikasi dengan orang-orang seperti klien kita, supplier, karyawan, ataupun rekan sesama kerja. Komunikasi membuat kita menyamakan persepsi dan tujuan hingga mencapai kesepahaman dan juga membuat suasana kerja menjadi baik dan produktif. Kemudian yang keempat ada disiplin. Kita sebagai entrepreneur harus bisa membagi waktu dengan baik, harus bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, harus bisa mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Sudah jelas disiplin mengantarkan kita menuju kesuksesan. Dan yang terakhir itu ada ramah dan dermawan. Seorang entrepreneur juga tidak segan untuk menyisihkan uangnya untuk mencapai kebaikan bersama dan dia akan tetap ramah kepada siapapun itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong orang untuk berwirausaha. Yang pertama ada faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang buruk akan mendorong seseorang untuk mencari jalan keluar dari kondisi keterpurukan tersebut. Biasanya orang-orang ini adalah orang PHK, pensiunan, orang yang belum bekerja, orang yang menganggur. Mereka akan cenderung lebih memilih untuk berwirausaha dikarenakan tidak adanya pilihan lain dan berwirausaha dianggap lebih mudah. Kemudian yang kedua, ada faktor pergeseran tren, di mana pada saat ini, di masa pandemi, orang-orang menggunakan masker dan hand sanitizer, dan juga obat-obat herbal untuk menjaga dirinya dari serangan virus corona. Itu bisa kita jadikan sebagai peluang usaha bisnis kita. Dan juga orang akan lebih memilih untuk di dalam rumah ketimbang pergi keluar untuk membeli sesuatu seperti pakaian dan bahan-bahan makanan. Di situ kita bisa menciptakan peluang usaha, jasa titip pakaian, jasa titip beli makanan, beli bahan makanan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada faktor majunya teknologi dan gaya hidup, di mana sekarang teknologi sudah semakin canggih. Orang-orang akan lebih memilih praktis ketimbang repot, di mana orang-orang akan lebih memilih jual beli online daripada langsung ketemu dengan pembelinya langsung. Kita juga tidak usah repot-repot membangun tempat untuk kita berjualan. Kita tinggal menggunakan sosial media untuk berjualan. Dari situ kita akan lebih mudah untuk berwirausaha. Kemudian faktor gaya hidup, di mana gaya hidup itu sendiri merupakan bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah-ubah seiring bertumbuhnya perkembangan zaman. Nah, di mana sekarang orang-orang lebih menyukai gaya hidup gaya Korea karena faktor globalisasi, orang-orang lebih menyukai gaya hidup pakaian Korea. Nah, dari situ kita bisa menciptakan peluang usaha pakaian-pakaian Korea, model Korea. Pelajaran moral yang dapat diambil dari kisah Hendy Setiono ini yaitu ada 6. Yang pertama, percaya diri. Hendy memiliki sifat percaya diri, terbukti dari keyakinan dan optimismenya dalam menjalankan usahanya. Meskipun modal yang dimilikinya terbatas dan juga orang tuanya tidak memberi dukungan kepadanya dikarenakan ia lebih memilih meninggalkan bangku perkuliahan untuk menekuni bidang usaha kebab ini. Lalu mandiri. Hendy juga memiliki sifat mandiri. Terbukti dari ia tidak merepotkan banyak orang di sekitarnya. Ia hanya meminjam beberapa uang ke adiknya untuk dijadikan tambahan modal usahanya. Lalu ia juga memiliki sifat jiwa kepemimpinan. Terbukti dari ia mampu memimpin perusahaannya. Ia memiliki 120 gerai di Indonesia, 28 gerai di Malaysia, 4 gerai di Filipina, dan segera hadir di Belanda. Orang-orang juga banyak yang meminta untuk bekerja sama menjadi mitranya, dan juga Hendy mematenkan usahanya ini dengan membangun peluang franchise. Yang kedua yaitu originalitas, kreatif, inovatif, dan inisiatif. Hendy memiliki sifat originalitas, terbukti dari pengalaman pribadinya ketika ia merasakan masakan Timur Tengah, ia langsung menghasilkan ide untuk membangun usaha kebab ini, dan ia berinovasi untuk memodifikasi dan meracik resep kebab ini agar sesuai dengan lidah orang Indonesia, dimulai dari bahan-bahan bumbunya, rasanya, sampai ke ukuran-ukurannya.
Yang ketiga, berorientasi manusia. Hendy memiliki sifat berorientasi manusia, terbukti dari kemampuannya dalam memelihara hubungan yang baik dengan para mitranya dan juga pelanggannya. Dengan adanya divisi quality control yang berguna untuk mengecek dan memelihara kualitas rasa dan juga pelayanan, kebersihan, dan nilai produk di mata pembeli. Serta Hendy juga memiliki sifat responsif terhadap kritik dan saran. Yang keempat, berorientasi hasil kerja dan prestasi. Hendy memiliki sifat ini. Ia tidak pernah cepat puas. Ia selalu mengupgrade prestasinya untuk menjadi lebih baik lagi dari prestasi-prestasi sebelumnya. Hendy tidak hanya berusaha di kuliner kebab, ia juga memiliki usaha di kuliner lain seperti roti Mariam dan juga ayam bakar. Lalu ia juga memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi hambatan. Mulai dari ia pernah kehujanan saat ia berdagang dan juga ia sempat jatuh dan dagangannya itu berserakan. Uang hasil penjualannya sempat dibawa kabur sama karyawannya. Yang kelima, ada berorientasi masa depan. Hendy memiliki pandangan yang positif. Dia itu berpikiran bahwa walaupun kebab di Indonesia itu belum banyak peminatnya, namun ia yakin di masa depan itu akan menjadi camilan yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Yang keenam, berani mengambil resiko. Sudah jelas sifat ini tertanam di diri Hendy bahwa ia berani mengambil resiko yang sangat besar, berani mengambil keputusan yang sangat besar dengan ia meninggalkan bangku perkuliahan demi menekuni usaha kebab ini yang mungkin pada saat itu tuh belum jelas keberhasilannya dan juga ia tidak mendapat dukungan dari orang tua dan finansial pada saat itu sangat terbatas. Bagaimana sih menurut pendapat Anda agar bisa menjadi entrepreneur yang sukses? Jadi menurut kelompok kami itu, agar bisa menjadi entrepreneur yang sukses, pertama tuh kita harus mempunyai sifat percaya diri. Kita tuh harus optimis, kita tuh harus yakin bahwa kita itu bisa. Terus mandiri, kita itu jangan sedikit-sedikit mengeluh dan merepotkan. Terus juga kita tuh sebisa mungkin harus mempunyai sifat jiwa kepemimpinan, dimana nanti ketika kita bekerja, itu kita harus mampu bertanggung jawab atas segala sesuatunya. Yang kedua itu, kita harus mempunyai sifat originalitas. Apa sih originalitas itu? Jadi kita harus punya sifat kreatif, inovatif, dan inisiatif. Kreatif itu kita ngembangin ide-ide menjadi sesuatu yang baru. Nah, inovatif itu kita melakukan sesuatu yang baru itu untuk menjadi tambahan nilai atau keunggulan dalam bersaing. Terus kita juga harus berinisiatif. Apa sih inisiatif itu? Kita tuh jangan menunggu sesuatu, tapi kita harus menjemputnya, memulainya, dan mencari peluang yang ada. Yang ketiga itu berorientasi manusia. Kita harus mempunyai hubungan baik dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pekerjaan kita, dan juga kita harus responsif terhadap kritik dan saran, menerima semua kritik dan saran yang masuk terhadap kita harus menerimanya. Yang keempat itu ada berorientasi hasil kerja atau prestasi. Nah, di sini itu kita tuh nggak boleh cepet puas. Kita tuh harus ada kemauan untuk mengupgrade diri kita sendiri ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan kita tuh harus memiliki sifat ketahanan dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada. Yang kelima itu ada berorientasi masa depan. Kita tuh harus memiliki pandangan yang positif. Kita itu jangan pesimis. Kita harus memiliki pikiran-pikiran pandangan yang positif, yang memiliki persepsi yang tajam, dan kita harus memiliki visi dan misi yang jelas agar kita tahu usaha kita ini mau dibawa ke arah mana, mau menuju ke arah yang mana. Dan yang keenam, yang terakhir, berani mengambil resiko. Pasti tahu kan, ya kita tuh harus berani, jangan takut dengan tantangan-tantangan yang nantinya mungkin akan beresiko, akan berdampak, tapi kita tuh harus berani aja. Sekian presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok 2 kewirausahaan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.